Mengenal para Imam Mazhab. Imam Abu Hanifah. Part 1. Nama asli Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Sabit bin Zu'adha. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, salah satu kota besar di Irak pada tahun 80 Hijriah, di masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah kelima. Dan selama hidupnya, beliau mengalami dua kekhilafahan yakni Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Kunya Abu Hanifah. Pendapat pertama menyebut bahwa nama Abu Hanifah diambil dari kata Hanif, yang artinya orang yang lurus dan solih. Hal ini karena An-Nu'man bin Sabit dikenal sebagai seorang yang solih lagi bertakwa. Pendapat kedua, merujuk kepada latar belakang keluarga beliau yang berasal dari Persia. Dalam bahasa Persia, Hanifah berarti tinta, sehingga Imam Abu Hanifah dapat diartikan sebagai orang yang selalu dekat dengan tinta. Hal ini karena beliau banyak menulis dan mengajar banyak murid. Ayahanda Imam Abu Hanifah, Sabit bin Zu'adha, seorang pemuda dari Persia yang pindah ke Kufah. Dalam perjalanan menuju Kufahlah beliau tanpa sengaja memakan apel yang hanyut di sungai karena lapar. Merasa bersalah, ia mencari pemilik kebun untuk meminta maaf. Pemilik kebun bersedia memaafkan dengan syarat Sabit menikahi putrinya yang disebut buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Meski berat hati, Sabit menerima syarat tersebut demi mendapatkan ridho pemilik kebun. Setelah menikah, ia terkejut mendapati istrinya ternyata wanita solehah, cantik, dan cerdas. Sang istri menjelaskan bahwa ayahnya tidak berbohong. Ia, buta, karena tidak melihat hal yang dimurkai Allah, tuli, karena tidak mendengar sesuatu yang haram, bisu, karena tidak mengucapkan hal sia-sia, dan lumpuh, karena tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Dari pernikahan ini, Sabit dan istrinya dikaruniai seorang anak yang kelak menjadi ulama besar dan pemimpin umat Islam, yaitu Imam Abu Hanifah. Kisah ini tercatat dalam kitab Al-Aghani karya Abu Al-Faraj Al-Isbahani. Menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat. Dalam sosok Imam Abu Hanifah terkumpul sifat-sifat dan akhlak mulia. Beliau adalah seorang yang berparas elok, berpenampilan rapi, dan suka memakai wangi-wangian. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang rendah hati, tidak banyak bicara atau melakukan hal-hal yang sia-sia. Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli ibadah. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat. Asad bin Amr berkata, Imam Abu Hanifah sholat subuh dengan wudu sholat isya selama 40 tahun. Imam Abu Yusuf meriwayatkan, Imam Abu Hanifah selalu menghidupkan malamnya dengan sholat, berzikir dan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mutsanna bin Roha mengatakan bahwa setiap kali Imam Abu Hanifah menafkahi keluarganya dengan sejumlah harta, maka sejumlah itu pula ia keluarkan untuk bersedekah kepada yang berhak. Sebagai seorang saudagar yang kaya raya, beliau tidak menggenggam hartanya erat-erat. Beliau justru terkenal sebagai seorang dermawan yang sering menginfakkan harta yang dimilikinya. Tak terkecuali kepada para muridnya, beliau menanggung seluruh biaya hidup, beasiswa. Beberapa muridnya diantaranya adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Keduanya lah kelak menjadi hakimnya para hakim dan penasehat Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada hakikatnya Imam Abu Hanifah adalah lulusan madrasah kota Kufah yang didirikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di masa Khulafaur Rasyidin kedua dan dikembangkan oleh ratusan sahabat yang pindah ke kota Kufah saat kota tersebut menjadi ibu kota di masa Khalifah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi meskipun memiliki guru utama yaitu Hamad bin Sulaiman, tidak membuat sang imam berhenti menimba ilmu kepada ulama yang lain kota lain. Di antaranya adalah 1. Basro. Di kota ini beliau menimba ilmu kepada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Anas bin Malik dan kedua muridnya yaitu dua tabi'in besar Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin. 2. Mekah. Di Mekah Abu Hanifah menetap selama 6 tahun dan berguru kepada Atho bin Abu Robah yang dikenal sebagai ahlu rainya penduduk Makkah yang merupakan murid dari Ikrimah Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Muhammad al-Bakir yang merupakan cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Hanifah mengisahkan sendiri bahwa sanad keilmuannya sampai kepada beberapa nama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah kedua Daulah Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur bertanya kepada Imam Abu Hanifah, dari siapa engkau menimba ilmu? Abu Hanifah menjawab, ya aku menimba ilmu dari Hamad bin Abu Sulaiman, juga dari Ibrahim an-Nakhoi, yang tersambung ke Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Seorang pembesar tabi'in Masruq bin al-Ajda, menyatakan bahwa ilmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berakhir pada 6 sahabatnya, Ali bin Abi Thalib, Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab. Dan dari keenam nama itu, puncaknya adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Murid Imam Abu Hanifah. 1. Abu Yusuf. Nama asli beliau adalah Yakub bin Ibrahim Al-Kufi, tahun 113182 Hijriah. Bergelar Qodiul Qudoh atau Hakim Agung 3 periode pada masa dari zaman Khalifah ketiga Al-Mahdi hingga Khalifah Harun ar-Rasyid. 2. Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani. Lahir di kota Wasit tahun 132 Hijriah. Tumbuh dan berkembang di kota Kufah kemudian pindah ke Baghdad dan akhirnya wafat di kota Rei tahun 189 Hijriah. Sepeninggal Abu Yusuf, tidak ada yang lebih faqih di wilayah Irak melebihi Muhammad bin Al-Hasan. Beliau adalah penasehat Khalifah Harun Rasyid. 3. Zufar.
Zufar, beliau juga merupakan murid utama Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau Zufar bin Al-Hudzail bin Qais Al-Kufi, tahun 110-158 Hijriah. Memiliki kunyah Abu Hudzail, lahir di kota Asfahan dan wafat di Basroh. Dikenal sebagai murid Imam Abu Hanifah yang paling mahir dalam hal qiyas. Jasa ketiga murid inilah yang membuat mazhab Hanafi berkembang paling pesat di antara mazhab fikih lainnya yang sedang tumbuh di Jazirah Arab. Di satu ketika, Imam Abu Hanifah diundang ke istana untuk ditawari jabatan sebagai Hakim Agung Negara. Dan seperti yang sudah-sudah, Imam Abu Hanifah menolak jabatan itu. Singkat cerita, Imam Abu Hanifah harus ditangkap dan dijebloskan kembali ke dalam penjara. Tidak sampai di sana, beliau juga dicekal agar tidak mengajar dan berfatwa lagi. Majelis ilmu dan murid-murid beliau diawasi gerak-geriknya. Hal ini karena pendapat Imam Abu Hanifah sering berseberangan dengan hakim resmi negara yang merupakan rival intelektual sang imam, yaitu Imam Ibnu Abi Layla. Sejarah mencatat, Imam Abu Hanifah tak pernah pulang dari penangkapannya. Beliau wafat di dalam penjara dalam keadaan terzolimi oleh penguasa saat itu. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah, pada usia 70 tahun. Beliau wafat di dalam penjara pada masa Khalifah kedua Bani Abbasiyah, yaitu Khalifah Ja'far al-Mansur. Jenazah beliau dimakamkan di Al-Haizaran di kota Baghdad, Irak. Menurut catatan sejarah, tahun di mana wafatnya Imam Abu Hanifah adalah tahun yang sama dengan kelahiran Imam Asy-Syafi'i di Gaza. Sehingga orang-orang banyak menyebut pada waktu itu adalah tahun wafatnya imam sekaligus lahirnya imam. Dikutip dari kitab Syiar Alam An-Nubala. Semoga bermanfaat. Barokallahu fiikum.